Ya, Iya. kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya, Ya, itulah. ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Ya, Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya, makanya saya bilang tadi, Iya. ini kan harus diteliti, yang asli itu dibawa. Oke, kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya, makanya kita challenge. Oh, jangan pakar, Bos. Langsung laboratorium forensik. Ya. Rasanya tidak perlu bersusah-susah untuk memahami video yang tadi. Jadi untuk video yang berikutnya ini, ya, saya rasa juga kita sudah tahu apa jawabannya. Judul beritanya adalah Roy Suryo ingin ijazah Jokowi diperiksa, Lab Singapura. Bareskrim, level kita diakui internasional. Jadi dari awal Roy Suryo sudah mengantisipasi akan hasil pemeriksaan dari level kita. Ya. Bahwa hasil itu pasti nanti menyatakan asli. Kenapa dikatakan asli? Ya jelas, karena yang mereka periksa adalah ijazah yang asli. Ijazah yang dipegang oleh Bapak Jokowi sendiri. Dan yang diperiksa oleh si Roy Suryo dan kawan-kawan adalah ijazah yang dia print sendiri, yang dia dapat dari media sosial. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Ya, Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Pusing lihat Roy Suryo ini. Dia bilang, kok fotokopi? Katanya. Ya jelas itu yang dia pegang itu kopi daripada ijazah. Entah ijazah dari mana dia dapat. Dia bilang lagi, itu kan saya foto sendiri. Ini foto sendiri, dia print sendiri. Terus itu asli. Ya kan? Benar ini katakan Sylvester itu. Kalau mau cek yang asli, pegang yang asli. Pegang yang dimiliki Pak Jokowi. Baru cek asli apa enggak. Ini Roy Suryo, lah kok fotokopi katanya. Aduh, persoalannya bukan persoalan yang mereka periksa itu palsu, tapi pernyataan mereka yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan pemeriksaan mereka dari hasil printan mereka. Nah, ini yang salah kan? Kalau mereka bilang yang dipublikasikan itu palsu, tidak jadi persoalan. Cuma yang mereka bilang adalah ijazah Jokowi yang palsu, ini yang menjadi persoalan. Dan mereka teriak-teriak sampai mendatangi Bapak Jokowi. Dan Jokowi merasa tersinggung. Jokowi merasa dihina. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika semakin menjadi-jadi, Bapak Jokowi dilaporkan di Solo, ya, untuk di mana laporan itu menginginkan agar Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tentu dia tidak akan mau. Dengan dia menunjukkan ijazah aslinya, itu berarti orang-orang akan sewenang-wenang nanti selanjutnya untuk orang-orang yang mereka tidak suka, mereka akan melakukan hal yang sama. Nanti tidak suka kepada Gibran, atau tidak suka dengan presiden dan wakil presiden berikutnya, mereka akan melakukan seperti itu. Ya, padahal prinsipnya adalah, ya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu prinsipnya. Ya, jangan dia yang mendalilkan orang lain yang dibikin susah. Kan begitu. Nah, kemudian ketika hasil level itu sudah mulai diumumkan, ya, pihak dari Roy Suryo mengatakan mereka menolak. Nah, inilah konferensi persnya dari pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansiadipa, Rizal Fadila Esa, Dr. Tifa Uzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi
dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Tidak kredibel, katanya, tidak transparan, dan prosesnya sepihak. Pertanyaan saya adalah, yang melakukan proses sepihak itu siapa sebenarnya? Mereka sendiri. Mereka yang ngeprint sendiri, Roy Suryo yang ngeprint sendiri, Roy Suryo dan CS yang menganalisa sendiri, Roy Suryo CS yang memberikan narasi sendiri, ya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Yang sepihak itu siapa, gitu loh. Nah, kalau mau sepihak juga dari pihak Bapak Jokowi, ya Bapak Jokowi melakukan pemeriksaan sendiri, lapornya sendiri, ya. Jadi tim digital forensik juga ada, ahlinya juga ada. Jadi kalau Bapak Jokowi mau dia lakukan itu semua, hasil pemeriksaan itu dia sampaikan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, itu namanya sepihak. Artinya hasil pemeriksaan dari Bapak Jokowi itu yang disampaikan ke Polda Metro Jaya, itu baru namanya sepihak. Tapi kan dalam hal ini Bapak Jokowi memberikan ijazah aslinya ke Polda Metro. Silahkan cek, silahkan periksa, ya, mau asli apa tidak ini ijazah saya. Jadi bukan sepihak, Pak. Ya, itu institusi yang resmi, institusi yang berwenang melakukan penegakan hukum. Ya. Jadi jangan cari-cari alasan bahwa hasil nanti yang dikeluarkan oleh lapor kita itu dibilang sepihak, tidak transparan, tidak kredibel. Jadi yang kredibel di mana, Pak? Saya tanya dulu pengacaranya ini. Coba kau jelaskan dulu yang kredibel mana? Ya. Yang tidak sepihak mana? Yang transparan mana? Coba jelaskan dulu, Pak. Jelaskan dulu, ya. Bukankah grupmu itu yang sepihak semua melakukan? Dan apa yang kau sampaikan itu juga sepihak. Sesuai kebutuhan klienmu. Ya kan? Jadi, cobalah mikir dulu. Mikir dulu, Pak. Ya. Periksa lagi itu kliennya. Periksa, cek itu kliennya itu sehat apa tidak, itu maaf aja, ya. Dari dulu sudah seperti itu, ya. Nah, sekarang Bapak Jokowi tidak mau mediasi di Solo, ya. Kenapa Bapak Jokowi tidak mau mediasi? Karena yang di Solo mereka melaporkan Bapak Jokowi. Silakan mereka membuktikan atas laporannya. Apakah palsu, mereka buktikan. Sekarang urusan Bapak Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Nah, itu yang dia buktikan. Dia buktikanlah di Polda Metro Jaya bahwa ijazah saya ini asli, ini. Buktikan. Nah, itu yang baru benar. Ya. Jadi Roy Suryo buktikan palsu. Jadi buktikan semua pernyataannya. Roy Suryo bilang palsu, buktikan. Caranya apa? Ya buktikan sendiri, jangan paksa Bapak Jokowi memberikan ijazahnya ke Anda, kalian mau periksa, itu nggak bisa. Ya, karena kalian menyatakan ijazah Bapak Jokowi palsu berdasarkan apa? Kan itu. Berdasarkan alat yang kalian pakai. Ya itu yang kalian bawa ke Polda Metro Jaya. Itu yang kalian bawa nanti ke pengadilan. Barang yang kalian periksa itu yang mana? Ijazah yang kalian periksa itu ijazah yang mana? Kertasnya yang mana? Itu yang kalian bawa. Jadi kalau pengacaranya bilang sepihak, dianya yang sepihak. Saya memang bukan ahli hukum, tapi saya punya logika. Saya punya logika. Saya juga bukan bacaran Jokowi. Cuman
Menurut saya kalau ada orang yang asal ngomong juga perlu dikasih tahu. Kalau ada orang yang salah jalan juga perlu kita kasih tahu supaya jangan salah jalan lagi. Persoalannya bukan hanya dia, persoalannya juga banyak orang yang tertipu gara-gara perilaku mereka yang seperti itu. Ya, sekarang aja lihat tuh, ketika dipanggil temannya itu si Rizal itu tiba-tiba ditabrak motor katanya, tengah malam, entah siapa yang lihat. Nah, dulu Roy Suryo waktu diperiksa masalah stupa candi, pulang dari sono langsung nggak bisa jalan dia, entah kenapa. Nah ini sekarang ini Roy Suryo udah ketakutan ini, kalau nanti dipanggil oleh pihak Polda Metro untuk diperiksa, saya yakin dia mencari-cari alasan itu. Saya menduga dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rizal Fadila itu. Mereka sudah ketakutan.